Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM dan juga Badaya Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung. Mudah-mudahan tentunya di kesempatan sore hari ini kembali semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Karena alhamdulillah juga kembali sore hari ini kita berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Sinta. Untuk edisi hari ini hari Senin di tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan hari Senin ini di tanggal 10 Januari 2022. Dan saya Gilang Satriadi, insya Allah tentunya sampai dengan menjelang pukul 17 nanti saya akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asef Rohidin, yang dimana juga insya Allah beliau akan kembali untuk menyampaikan tausiah singkat di kesempatan sore hari ini dengan tema kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya. Sebelumnya kita akan sapa dulu tentunya Pak Ustadz sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Kang Gilang sehat. Bagaimana Kang Gilang sehat dengan putra tuh? Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini mengenai tema tausiahnya sore hari ini akan membahas tentang kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya Pak Ustadz. Betul. Kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya termasuk kita semua. Ya. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bara Sinta rahimahullah, pendengar 97,2 Sinta Bandung, sahabat DM, penonton TV DM rahimahullah dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan izinnya di kesempatan sore hari ini, Senin 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, Senin tanggal 10 Januari 2022. Alhamdulillah, saya berdiri dengan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah bersama Kang Gilang Satriadi dan juga di di OPP kita ada Kang Gilang Mutakin, juga di 97,2 misalnya ada Kang di WG, bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin siap sore, yakni dalam program Dialis DM Sinta. Bahagia sekali kita bisa bertemu suara, juga bertatap muka di layar kaca TV DM streaming. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga di manapun berada, mudah-mudahan semuanya muslimin muslimat mukminat senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohani. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, mungkin termasuk Anda, insya Allah kita doakan semuanya, semua hamba-hamba Allah yang sedang sakit, Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan mengangkat semua penyakit yang dideritanya, termasuk juga putra-putri yang kita cintai, ya, orang tua kita, keluarga kita, siapapun, insya Allah kita doakan selalu. Dan diantaranya mohon doa dari Ibu Hajah Adah, ya, putrinya yang bernama Teh Fitri, ya, baru masuk rumah sakit Ebah di Majalaya untuk kelahiran putranya, mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan baik ibunya maupun bayinya. Demikian pula Anda semua yang punya keperluan, punya hajat yang belum tercapai, kita doakan selalu Allah mengabulkan semua hajat. Anda yang bisnis, yang berdagang, yang kerja dimanapun juga, semoga Allah ada berikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Orang tua kita yang telah wafat, tentu saja tidak lupa juga kita doakan setiap saat, mudah-mudahan di alam berjasa Allah Azza wa Jalla selamat, dilimpahkan rahmatnya, barokahnya, maghfirahnya kepada mereka.
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Manan ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqam. As'alullahal azim rabbal arsyil azim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, untuk selanjutnya kita akan langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syafruddin dengan tema kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat. Tema ini saya angkat. Mudah-mudahan kita lebih mahabbah ila Rasulillah, yang pertama. Yang kedua, lebih hati-hati meniti kehidupan zaman kita ini supaya terhindar dari segala macam yang Rasul khawatirkan. Kenapa Rasulullah mengkhawatirkan kita sebagai umatnya? Ini tanda bagaimana hebatnya kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Masya Allah. Tidak akan bisa membalasnya kita. Membalas cintanya Nabi kepada kita. Masya Allah. Sejak di alam fana, bahkan sampai detik-detik di akhir hayatnya, yang beliau ingat adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Sampai bahkan nanti di padang mahsyar, ketika dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah, yang pertama kali dibangkitkan seluruh makhluk adalah baginda Rasulullah SAW. Dan yang beliau tanyakan lagi kepada malaikat Jibril waktu itu ada, di manakah umat? Itu sampai menjelang hayatnya beliau banyak sekali menyampaikan beberapa pernyataannya yang menjadi sunnah untuk kita semua, bagaimana kekhawatiran beliau terhadap umat-umat yang akan datang. Ketika baginda Nabi SAW menyampaikan sabdanya ini, memang saat itu belum terjadi. Ini hebatnya Nabi ya. Jadi apa yang Nabi sampaikan dalam sabdanya ketika para sahabat masih ada, itu belum terjadi. Artinya umat Islam waktu itu para sahabat aman-aman saja, tenang-tenang saja. Al-Islamu ya'wala yula'alai, Islam agama yang paling tinggi dan tidak mungkin ada ajaran yang bisa melebihi kegiatan Islam. Saat itu betul-betul terjadi. Umat Islam benar-benar oleh Allah Azza wa Jalla menjadi umat nomor wahid di alam tanah ini. Namun, di sela-sela kehebatan umat Islam di saat itu, Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya bagaimana kekhawatiran beliau menimpa umat yang di masa yang akan datang. Kalau kita lihat, saya mengumpulkan sekira 35 keterangan itu dari yang menerangkan yang menjadi kekhawatiran Nabi SAW luar biasa itu. Di antaranya hadis surah Muslim. Rasul bersabda, "Inna mimma akhafu 'alaikum ba'di ma yuftahu 'alaikum min jahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa atas kalian nanti sepeninggal aku adalah terbukanya lebar-lebar kemewahan dan keindahan dunia. Masya Allah. Kita ketahui pada masa sahabat, apalagi di Makkiyah ya, luar biasa umat Islam, jauh dari kemewahan. Mereka bisa hidup pun alhamdulillah. Tapi di tengah-tengah kekurangan mereka, semangat berjuangnya, semangat dakwahnya luar biasa, sehingga mereka dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul. Rasul mengkhawatirkan. Salah satu kekhawatiran beliau terhadap umatnya, yakni kita semua, nanti takut kalian semua dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang disebut dengan kemewahan dan keindahan dunia. Lantas ada apa dengan kemewahan dan keindahan dunia? Itu apa yang Nabi khawatirkan itu? Pada hadis Ibnu Majah dijelaskan, absyiru wa amillu ma yasyurrukum, berilah kabar gembira dan carilah apa yang dapat membuat kalian gembira di alam fana ini. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, gali harta seluas-luasnya,
Wa wallahi, maka demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan nanti menimpa kalian, tetapi walakini akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama tubsatus ala man kana qablahu. Tapi yang aku khawatirkan adalah justru sebaliknya. Aku khawatir nanti dibentangkannya oleh Allah Azza wa Jalla kemewahan dunia pada diri kalian, sebagaimana telah dibentangkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa sebelum kita? Umat dahulu. Kita lihat kaum Ad, kaum Samud dengan kemakmuran rizki, kekayaan yang berlimpah ruah. Kita lihat pada masa Qarun misalnya. Ya, kita lihat pada kaum Sabah misalnya dan sebagainya. Mereka dibentangkan kemewahan dunia, mereka mencapai puncaknya kemewahan dunia. Tapi kemudian berikutnya Rasul menyatakan, ya, patana pasuha, maka kalian nanti akan berebut satu dengan yang lain. Kama tanah pasuha, seperti mereka juga berebut saat itu. Yang kemudian patuh likakum kama ahlakatsum, kemudian kalian akan saling membunuh bersama kalian sebagaimana mereka membinasakan di antara saudara-saudara mereka sendiri. Masya Allah. Inilah yang Rasul khawatirkan. 14 abad yang silam Rasul menyatakan, aku takut umatku nanti dibentangkan dunia yang mereka lupa diri. Ya. Sehingga dengan dunia ini mereka lupa siapa diri, tidak lagi mengenal siapa saudaranya. Bahkan orang tua sekalipun ketika menghalangi kepentingan dunia mereka disikat. Sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, sudut atas. Masya Allah. Yang penting dunia. Dan nampaknya, mohon maaf, kalau kita perhatikan di antara kehidupan kita masa kini, sudah mulai kelihatan sama. Demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, Masya Allah, orang cenderung menghalalkan segala cara. Masya Allah. Kebohongan diobrol di mana-mana, kemaksiatan, Masya Allah, dibela dan ditegakkan semana keadilan bagi budi. Itu satu di antara kekhawatiran Rasul yang ternampak di hadapan kita. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Ketika dunia sudah dibentangkan seluas-luasnya, orang sudah lagi tidak mempedulikan halal haram, maka tidak ada cara lain. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Rasul menyatakan, kembalilah kau, berpegang teguhlah kau pada sunnah dan sunnah para khalifah yang terpimpin yang telah mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalaupun mungkin kita mencari harta dengan cara yang halal, hasilnya tidak banyak, nominalnya kecil, istiqomah di situ. Walaupun kita tidak jadi pejabat tinggi, tapi kita benar-benar mencari harta dalam keringat kita sendiri, tidak pernah berbohong, menipu orang, hasut pada orang lain, istiqomah di situ. Maka Allah pasti akan berikan barokah yang berlimpah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasul yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, berebut dunia hingga saling membunuh satu dengan lain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian sahabat YSDM Cinta. Kembali sore hari ini alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya, kita langsung masuki sesi dialog interaktif yang dimana juga untuk Anda yang punya pertanyaan, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan ya. Sahabat YSDM Cinta dapat bergabung untuk bertanya langsung melalui telepon, ya baik itu telepon WhatsApp ataupun juga telepon seluler di nomor 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Begitu juga pertanyaan dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama tentunya ya. Terima kasih Anda juga yang sudah bergabung sore hari ini menyimak melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Silahkan di kolom komentar juga Anda dapat menuliskan pertanyaan untuk kita bahas sore hari ini. Ya, Pak Ustadz, kita langsung memasuki. Ya. Oh, nampaknya ada yang mau masuk lewat telepon ya. Baik, kita akan coba untuk sapa dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Baik, kita akan coba untuk sapa dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz beretu maros kan upami gibah, upami ningal TV aya pembunuhan, aya sagarupi di TV ditinggalku.
ulang nah eta kayak kaitan gibah Pak Ustad. Kayak sagarupi na TV mas ditinggal ditonton kayak ingser sagarupi eta kaitan gibah Pak Ustad. Mangsak itu Pak Ustad. Ya, baik. Terima kasih Bu Eti ya di kawasan Sarijadi. Terima kasih. Tentang gibah ya, Bu Eti dan Damang sehat Bapak dan keluarga ya. Dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan kepada para sahabatnya, mahwal gibah, tahukah apa itu gibah? Tentu para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala Rasulullah sabda, gibah itu adalah zikraka akhauka bima yakrok. Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu yang ia membenci. Itu. Kita mengatakan sesuatu tentang saudara kita di belakang yang bersangkutan tentu saja, yang kalau apa yang kita sampaikan itu pasti dia akan membenci. In kana fihi ma taqulu faqad tabbatahu. Maka jikalau apa yang kau katakan benar adanya, memang begitu kondisinya, tentang kondisi fisik misalnya dan sebagainya, ya kita bilang seperti itu. Yang namanya gibah. Ya. Apalagi wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jikalau apa yang dia katakan tidak benar, ada kebohongan, maka engkau telah membuat kedustaan atasnya. Lebih besar lagi dosanya. Nah, pertanyaannya kalau nonton TV gimana? Nonton berita itu tidak gibah. Ya mas saya selektif ya. Kira-kira kalau berita yang kurang bermanfaat nggak usah ditonton. Tapi kalau nonton tentang aib seorang dan sebagainya itu nggak usah. Saya tidak usah menyebut nama acaranya ya di berbagai media infotainment itu banyak sekali akan gibah. Ya tidak lebih baik lah ya dengarkan aja siaran dakwah seperti ini ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Pak Solihin, kawasan apa namanya ya Pak Solihin itu Cibindi itu Pak Solihin? Pak Solihin itu lebih gajah kan? Cigugur ya maksudnya. Kawasan Cigugur. Cigugur. Betul. Baik, Pak Ustadz, begini pertanyaannya Pak Ustadz. Ketika kita sholat berjamaah yang disyirkan gitu Pak Ustadz ya bacaannya. Nah, ketika mungkin imam nih agak cepat bacaannya sehingga makmum belum tamat baca Al-Fatihahnya. Nah, lalu bagaimana sholatnya makmum Pak Ustadz? Apakah sah tidak karena Fatihahnya nggak tamat terbacanya gitu Pak Ustadz? Ya. Emang kadang-kadang kita juga sering mendapati hal itu kan Gilang ya. Misalnya di stasiun gitu kan, ikut berjamaah bermakmum, masya Allah, akan kilat-kilat banget gitu kan. Ya tentu saja kalau memang masih bisa terkejar Al-Fatihah sampai tuntas poin, kejar aja. Tapi kalau memang tidak terkejar, baru iya karena abudu dia udah ruku, ya udah kacau sholat kita. Daripada kacau sholat kita, baik mufarokoh saja, mundur, memisahkan diri. Kenapa? Kan Al-Fatihah ini menjadi rukun dalam sholat. Mutlak itu. Rasulullah bersabda, la sholat liman walam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca pembuka kitab, yakni Al-Fatihah. Itu ya. Kalau tinggal satu ayat lagi, bolehlah dikejar. Tapi kalau jauh banget gitu, kita buat ayat kedua, ketiga, imam sudah rukuah, masya Allah, tinggalkan saja ya. Dan tentu alangkah baiknya kasihan beliau ya, beri saran usia sholat harewasan tong enate gitu. Baik, terima kasih. Dari Pak Ujang di kawasan Cipatik selanjutnya bertanya Pak Ustadz, mana sholat yang lebih baik? Apakah kita sholat munfarid sendiri di rumah ataukah berjamaah di masjid nih Pak Ustadz? Bukan. Sholat berjamaah dong. Sholat munfarid di masjid dengan berjamaah di rumah, ini kebalikannya Pak Ustadz nih. Yang terbaik yang mana? Ya berjamaah di masjid. Katanya yang terbaik. Iya, apakah sendirian di masjid atau berjamaah di rumah? Yang terbaik ya berjamaah di masjid. Di masjid ya. Iya, satu keterangannya as-salatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah menyatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih baik ketimbang munfarid alias sendirian ya
27 derajat bedanya, Masya Allah. Satu. Yang kedua, langkah tarik ke masjid itu luar biasa pahalanya. Tiap langkah jadi penghapus dosa, tiap langkah mengangkat derajat, tiap langkah pahala, tiap langkah menuju surganya. Ini di masjid. Loh, kenapa di masjid bisa sendirian? Ya kan, banyak orang di masjid. Makanya supaya bisa berjamaah di masjid, as-sholatu fi awwali waqtiha. Begitu caranya. Ya, laksanakan selalu sholat fardu yang 5 waktu itu tepat di awal waktu. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, dari kawasan Lewi Gajah ada Ambu Calista juga hadir sore hari ini. Terima kasih Ambu ya, sampai bertanya juga Pak Ustadz nih. Ini mengenai Rasulullah SAW yang sangat mencintai umatnya Pak Ustadz nih. Yang menjadi pertanyaannya adalah kiat-kiatnya apa nih Pak Ustadz agar kita nih selalu mencintai Rasul sesuai dengan Al-Quran dan hadis nih Pak Ustadz. Ya, kiat-kiat yang ditanya ya. Supaya kita mencintai Rasul. Yang pertama kita harus bahas nama kudu ngarasa jeung rumasa. Ngarasa jeung rumasa. Itu ngerasa bagaimana hebatnya mahabbah Rasul pada kita semua. Jadi di mukadimah saya sampaikan tidak mungkin dapat kita balas cintanya Rasul pada umat. Dos sampai sholat tuh perutnya Kang Gilang diikat dengan tali itu. Kenapa? Menahan lapar. Beliau nggak pernah hidup kekenyangan sementara umatnya kelaparan. Bahasa sebaliknya, beliau membiarkan dirinya kelaparan ketimbang umatnya tidak makan. Sampai yaumil kiamat nanti yang akan bela oleh beliau adalah siapa? Kita semua umat. Nah, itu arasa, rumasa, ya. Udah ngarasa, berumasa. Ma baila Rasul itu Al-Quran kalau saya jelaskan banyak poinnya. Dan poin adalah Al-Ahzab surah 33-21 Bu. Kita siap menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. 2. Al-Imran 31. Kita siap tiba mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau engkau sudah hebun Allah fatab harus nurut mengikuti sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Yati di kawasan KBB, Pak Ustadz, Kabupaten Bandung Barat mau bertanya, untuk perempuan yang sedang haid, Pak Ustadz, apakah diperbolehkan tidak Pak Ustadz membaca dan juga memegang Al-Quran, Pak Ustadz? Yang namanya zikrullah itu fi kulli ahya. Zikir kepada Allah dalam segala segi dan sisi kehidupan. Apakah Anda sedang berhadas atau mungkin Anda tidak berhadas, tetap zikrullah itu harus. Mulut ini nggak boleh berhenti mengucapkan lafzul jalalah. Kalaupun Anda sedang tidak punya wudu, Anda sedang haid dan sebagainya. Begitu. Itu yang dikatakan Aisyah Ummul Mukminin bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu zikrullah fi kulli. Ya, yang nggak boleh itu bagi yang sedang junub, yang sedang haid adalah masuk ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta taquluna wala junub ila isya. Nisa 43 kita dilarang masuk ke masjid mendekati tempat sholat ketika sedang mabuk dan juga ketika sedang junub kecil kecuali hanya lewatnya. Adapun kajian-kajian Anda ikuti terus, tapi ibu-ibu jangan duduk di dalam masjid. Tapi kajian di gedung dakwah ini bukan masjid, gedung dakwah bebas siapa aja mangga. Ya, jadikan sebagai tempat untuk mengkaji ilmu di sini. Tiap hari Sabtu ya, besok kan baru Senin ya. Kasih lama nanti ada ingin cepet-cepet bilang ini peletakan batu pertama. Saya rasa besok Sabtu. Nanti ada kita akan sama-sama meletakkan batu pertama pembangunan perluasan masjid Taqwa Darul Muqti. Baik, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Hani, Pak Ustadz mau bertanya. Pak Ustadz, apakah termasuk dosa tidak Pak Ustadz jika kita tidak pernah mencintai suami, tidak pernah cinta sama suami? Karena dulu ini Pak Ustadz, ini menikahnya itu dengan alasan karena kasihan gitu Pak Ustadz. Tanpa ada rasa cinta mungkin begitu maksudnya. Namun juga meskipun demikian, saya tetap menghormati dia sebagai suami meskipun hati berbeda. Iya, cinta itu milik Allah Bu. Yang penting yang harus kita lakukan ketika Anda sudah menikah, entah itu istri, entah itu Anda sebagai suami, maka cintailah pasangan Anda. Niatnya lillah, karena Allah.
Kalau cinta karena Allah akan ibadah, akan jadi ibadah. Kenapa istri harus mencintai suami, melayani suami, mempersiapkan makan dan sebagainya? Itu bagian dari jihad para istri. Bahkan Rasul sampai menyatakan, sekiranya Allah mengizinkan manusia boleh sujud kepada makhluk, ya, maka aku akan menyatakan setiap istri sujud pada suami. Saking harusnya kan pada suami. Niati lillah, Bu. Nanti rasa cinta itu Allah yang akan berikan pada kita. Ya, bisa jadi pada awalnya tidak suka dan sebagainya, itu dan melihat dengan salah, maka itu suami layani dan sebaik-baiknya. Niati ibadah lillahi ta'ala. Di situ ada berkah, di situ ada makna. Siap, Bu, ya? Nah, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Ibu Uti dari kawasan Cimahi. Pak Ustadz bertanya, kalau pikun itu Pak Ustadz, itu penyebabnya apa sebetulnya Pak Ustadz? Dan apakah yang rajin ibadah nih Pak Ustadz, seperti membaca Al-Quran, sholat, sodako, itu apakah bisa terkena pikun juga kah Pak Ustadz? Begitu. Memang salah satu di antara penyakit yang harus sabdakan yang tidak ada obatnya adalah syekun, penyakit tua. Di antara ciri-ciri ketuaan itulah, itu suka banyak lupa dan sebagainya, baru makan minta makan lagi, baru mandi minta mandi lagi, ya. Apakah kita bisa terhindar dari penyakit pikun? Insya Allah bisa. Caranya adalah selalu zikrullah. Zikrullah ini luas. Tiada zikrullah yang langsung kita berdoa Allah adalah yasluna kita Allah bacakan. Insya Allah hamba-hamba Allah yang setiap hari, bahkan siangnya, malamnya selalu tadarus membacakan Al-Quran, Allah akan memelihara dari kepikiran. Ya, so, insya Allah. Juga jauhi perbuatan maksiat. Apa zikir lagi? Zikir bentuk yang lain banyak. 5 kalimat thayyibah, banyaklah istighfar, ya, lakukan sholat fardu, sholat sunnah kita. Dan ada satu tuntunan doa dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW memberikan doa pada kita, mengajarkan doa pada kita supaya kita tidak dari di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri amin fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kelemahan, wal kasal dari kemalasan, wal jubni dari ketakutan, wal harami hanya besar, wal harami dan berlindung dari masa tua, kejelekan masa tua itu. Ya, banyak berdoa pada Allah. Baik, terima kasih. Ya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung melalui telepon, silakan di 0821 2020 4245. Kembali dapat Anda pergunakan baik itu melalui telepon seluler ataupun juga melalui telepon WhatsApp-nya. Ya. Dan nampaknya sudah ada yang mau bergabung melalui telepon, Pastor, kita langsung sapa saja ya, silakan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Silakan, Ambu ya, Ambu Calista. Iya, Ambu Calista di LG. Ya, silakan. Pak Ustaz. Dulu waktu mengikuti umroh bersama Pak Ustadz Asep Rohidin ya, waktu itu saya melihat di Masjidil Haram, kenapa wanita itu sholat Jumat, sedangkan kan kalau setahu saya sholat Jumat itu kan dikhususkan untuk laki-laki saja. Nah, kenapa di Masjidil Haram itu wanita boleh melaksanakan sholat Jumat gitu, Ustadz? Terima kasih Bapak Ustadz atas pencerahannya dan juga Kang Gilang, terima kasih. Semoga Bapak Ustadz dengan yang lainnya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hukum Islam itu tidak hanya berlaku di tanah suci saja. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, hukum itu berlaku. Karena Islam ini diperuntukkan untuk rahmatan lil alamin, semua alam semesta.
terus tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Ya, rujukannya apa? Rujukannya bukan Haramain, bukan Makkah Madinah. Ya, Kitabullah, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Jadi manapun kita berada, yang harus dirujukan dalam hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya 14 abad Islam dengan Al-Quran yang pegang kita ini sama isinya, jumlahnya juga sama. Dan hukum Islam tidak pernah berubah. Begitu ya. Nah, makanya kalau kita melihat di tanah suci banyak isi yang Jumatan itu sebetulnya bukan penduduk asli, pendatang. Secara hukum memang wanita itu tidak dilarang untuk Jumatan. Namun yang diperintahkan wajibnya Jumatan itu hakun wajib ala kulli muslimin, laki-laki fi jamatin dan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 kelompok orang yang dikecualikan tidak wajib. Makanya saya tidak mengajukan ibu-ibu ikut Jumatan. Kasihan apa habis tempatnya nanti. Itu. Siapa yang dikecualikan itu? Wa mamlukun, wa mra'atun, wa sobiyun, wa maridun. Hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan para sakit. Jadi mereka tidak usah Jumatan, sholat dulu saja di hotel, ya, di Mekah, di Madinah, atau di rumahnya masing-masing. Yang Jumatan dia bakal. Tapi andai kata ada wanita yang ikut Jumatan juga, itu nggak dilarang. Ya, hukumnya sunnah bagi mereka. Dan tentu bagi wanita yang ikut Jumatan dengan laki-laki, ya tidak usah sholat duhur lagi. Begitu. Hanya yang lebih utama, saya lagi juga, ruhsah itu yang terbaik itu. Kanya kadedeh ti Allah ruhsah teh daya cinta. Ya, Allah tanya kau ibu tong ngilu jumahan di imah siapa aja makannya minumnya untuk bapak yang baru pulang Jumatan. Lebih baik diterima, artinya tidak Jumatan, laksanakan dulu saja di rumah tepat waktu, mudah-mudahan bisa berjamaah juga di rumah dengan putri-putri Anda, para pekerja wanita. Ya. Nuhun. Baik, selanjutnya ada Ibu Sinta Pursari bertanya Pak Ustadz. Misalkan seseorang yang sudah repot gitu Pak Ustadz ya, keadaannya dalam sakit ya gitu Pak Ustadz, sehingga tidak bisa banyak bergerak untuk menghadap kiblat pun susah nih Pak Ustadz. Apakah itu diperbolehkan nggak Pak Ustadz untuk sholatnya ini tidak menghadap kiblat ya Pak Ustadz? Ya. Dalam hadis Bukhari, Nabi kita mulia Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'im." Sholatlah kau sambil berdiri. Yang pertama. Bagi siapa? Bagi yang Tuhan, bagi yang sehat. Ilam tastati faqa'idan. Jadi kalau berdiri tidak kuat karena fisik, ya dan sebagainya, maka silahkan sholat sambil. Apakah duduknya di atas kursi seperti ini, atau di tempat tidur dan sebagainya sebawah. Itu pun nggak mampu, wa'ala janbit, boleh sambil berbaring. Itu idealnya bagi para pasien, ya tempat tidurnya itu harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kiblat. Maksud kiblat itu bukan kepalanya di barat, kakinya di timur, Kang Gila, bukan. Kiblat itu Rasul mencontohkan miring badannya berbaring ke sebelah kanan begini, nah tangan kanan ada di bawah, badan menghadap kiblat. Karena kiblat kita ada di barat, berarti kepalanya di utara, kaki di selatan. Andai kata memungkinkan seperti itu. Tapi mungkin karena di ICU yang pernah sudah saya alami, Allah entah kemana menghadapnya, tetap sholat harus dilaksanakan. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, dengan isyarat nggak bisa, dalam hati saja anak itikadkan bahwa sekarang sesuatu ya baca kita dan semampunya ya. Kadang-kadang kan ketika sakit itu panggilan bapak merasakan sendiri, kadang-kadang lep nggak sadar lagi, masya Allah lagi sholat balik lagi, kita kan laksanakan semampunya. Allah maha tahu tentang kelemahan kita, fisik kita sebagai yang jelas. Benar-benar hati kita ingin melaksanakan sholat dan susunya, maka insya Allah akan membantu. Terima kasih. Ya, Pak Yudi Alamsyah dari kawasan Sukabumi bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan acara gunting pita, kayak peresmian, tumpengan gitu Pak Ustadz, itu apakah dicontohkan Pak Ustadz oleh Rasul Pak Ustadz?
Ya itu kan masalah-masalah uruf, masalah-masalah budaya. Sepanjang acara itu tidak dilakukan dan tidak menjadi kebiasaan orang lain non-muslim, boleh saja itu uruf budaya. Antum a'lamu biumuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Sepanjang di situ juga tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari syariat. Misalnya saya melihat di sebuah media, ya peresmian gedung misalnya, atau peresmian sebuah pesawat terbang, peresmian sebuah jembatan, mereka menyembelih kambing, menyembelih kerbau, lantas kepalanya dikubur. Nah itu jelas syirik itu, nggak boleh itu. Atau memecahkan kendi pakai bunga itu dengan keyakinan bahwa kalau pesawat ini, kalau mobil baru ini diselamatkan dengan ini, mengadakan acara ritual seperti ini, maka akan selamat. Itu termasuk juga perbuatan. Ya, kalau cuma makan-makan dan sebagainya, bersyukur kepada Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silahkan saja. Jangan ada unsur-unsur kemusikan satu, tidak ada unsur tasawuf kepada ajaran. Ya, masih dari kawasan Sukabumi. Selanjutnya Pak Deden Setiana bertanya, Pak Ustadz. Bagaimana cara mengontrol keimanan itu supaya stabil nih, Pak Ustadz? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Dan setiap saat rasanya kita ini wajib untuk terus meningkatkan kualitas keimanan. Kenapa? Rasul menjelaskan bahwa memang keimanan kita itu tidak ada yang stabil, tapi labil. Al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman kita itu kadang yajid, artinya kadang bertambah, yanqus kadang juga berkurang. Ya, celakanya ketika iman ini berkurang, maka jelas timbul kemalasan, timbul keraguan. Makanya ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Hemat saya yang pertama, pertahankanlah ibadah yang selama ini kita lakukan. Kadang kita sering ada bosannya, kan ada capeknya. Nah, istiqomah di situ. Yang kedua, tingkatkan malah ya kualitasnya untuk kuantitas ibadah itu. Yang berikutnya, banyak thalabul ilmi. Nah, ini kan kita selagi ngaji nih, kalaupun saya di udara kedengaran dari Anda di Nyusinta FM 97 FM atau Anda langsung nonton di kaca, kalaupun jauh ini live ini, ngaji juga ini insyaallah. Ini mudah-mudahan sedikit banyak akan menambah ilmu, wawasan, motivasi kepada kita. Yang berikutnya adalah coba cari teman-teman dekat Anda, sohib-sohib Anda, yang ahli ibadah, yang ahli tahajud, ahli terus Al-Quran, ahli beramal. Ya, kita kan termotivasi. Berikutnya, banyak-banyak berlindung kepada Allah, berdoa supaya diistiqomahkan. Al-Imran ayat 8 ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya juga terima kasih Pak Edi di kawasan Katapang juga bersama keluarga hadir menyimak sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Edi bersama keluarga. Pak Ustadz mau bertanya, ketika ada seorang istri yang menikah dengan suaminya ini, Pak Ustadz, ini hanya sekian hari gitu Pak Ustadz, hanya beberapa hari mungkin ya, karena setelah beberapa hari menikah, mungkin begitu Pak Ustadz, sampai sekarang ini sang suami itu pergi dan tidak pernah datang lagi, apalagi memberi nafkah juga itu tidak pernah gitu Pak Ustadz nih. Nah, boleh nggak Pak Ustadz kalau sang istri ini meminta cerai, kalau nggak dia mau mencari nafkah sendiri ke luar negeri gitu Pak Ustadz, itu apakah diperbolehkan nggak Pak Ustadz? Ya, ini sangat disayangkan ya. Ini mudah-mudahan termasuk ujian pada Anda yang bertanya bersama. Ya, solusinya bagaimana? Al-Quran berikan solusi. An-Nisa 35 misalnya. Bila kondisi rumah tangga seperti itu, maka adakanlah musyawarah di antara dua pihak dua. Apa yang menjadikan masalah suami kau pergi meninggalkan istri? Cari tahu. Kalau dia perginya itu mencari nafkah dan sebagainya, tapi kalau dia pergi tanpa alasan dan tidak bertanggung jawab, ya kita tunggu beberapa waktu lah, ya beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan terus doakan biar selamat, ya bagi tempat dia merantau diberikan keberkahan, rezeki dan sebagainya. Begitu ya. Dan terus komunikasi dengan keluarga sang suami. Itu Bu, saran saya Bu ya, dan mudah-mudahan Allah mengembalikan sang suami
harmoni dan badan sehat, bisa berumah tangga. Ya. Tapi andai kata ini yang tanyakan, yang bersangkutan tidak ada perubahan, tidak tanggung jawab, memang dan dibenarkan juga kalau kita mengajukan yakni hulu atau talak putus, ya. Bisa diproses. Andai kata memang seperti itu ada, tapi itu kan apa namanya bukan solusi. Pintu darurat terakhir ketika negosiasi, lobby, coba kontak, berdoa, kesabar dan sebagainya, tidak juga ada penyelesaiannya, akhirnya buka juga pintu darurat itu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, dan itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz yang sempat kita bahas sore hari ini Pak Ustadz. Masya Allah, sudah terakhir ya, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Sebelum saya lupa, saya undang Anda di Sabtu aja. Sabtu yang akan datang pukul 10 pagi, setengah 10 ya, akan dimulai peletakan pertama pengembangan perluasan atap pada. Dan bisa hadir dan bisa menyampaikan dukungan doanya. Sekian, terima kasih yang telah wakaf juga, terima kasih untuk wakaf masjid. Anda bisa kontak ke nomor kami 0815 609 6268. Saya ulang 0815 609 6268. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat DM dan juga Baraya Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung. Demikian kebersamaan kita di program Dialis DM Sinta. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya. Juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sampai sore hari ini masih banyak sekali belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok kembali program ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Terima kasih untuk divisi program juga rekan-rekan yang sedang bertugas, ada Kang Yana, Kang Dodi WK juga terima kasih. Dan saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.